Halo guys, bertemu lagi dengan saya Samuel. Di kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Di kali ini saya akan memulai yang pertama lah dari latar belakang. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi buatan manusia akan semakin berkembang. Satu contoh teknologi adalah Society 5.0 yang dirintis oleh negara Jepang. Para konsep tersebut memperbolehkan kita menggunakan dengan berbasis yang canggih atau modern, atau sering disebut juga kecerdasan buatan, robot, dan IoT, yang dapat digunakan sebagai keperluan manusia untuk dapat hidup dengan tenang dan nyaman. Society 5.0 sendiri diluncurkan 3 tahun yang lalu pada 21 Januari 2019 dan diangkat sebagai resolusi dari revolusi industri 4.0. Konsep revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 tidak jauh berbeda, tetapi konsep masyarakat berfokus pada latar belakang manusia. Revolusi industri mengambil kecerdasan buatan dan kecerdasan buatan sebagai komponen utama. Society 5.0 menggunakan teknologi modern dengan hanya manusia sebagai komponen utama. Konsep Society 5.0 ialah penyempurnaan dari konsep sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bersama, Society 1.0 artinya manusia masih dalam zaman berburu. Society 2.0 adalah zaman pertanian yang manusia kenal dengan pertanian. Society 3.0 sudah memasuki zaman industri, yaitu zaman di mana manusia mulai menggunakan mesin untuk membangun aktivitas sehari-hari. Society 4.0 sudah akrab dengan komputer di era internet, dan Society 5.0 semua teknologi adalah bagian dari manusia. Internet tidak hanya digunakan untuk berbagi informasi lagi, tetapi juga untuk kehidupan. Dalam Society 5.0, komponen utamanya adalah manusia yang dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi, sehingga meminimalkan kesenjangan manusia dan masalah ekonomi di masa depan. Memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini negara Jepang sudah membuktikannya sebagai negara dengan teknologi yang paling maju. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menyusun beberapa masalah yang akan dibahas pada makalah ini. Yang pertama adalah apa definisi dari Society 5.0. Yang kedua, apa saja kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era 5.0. Yang ketiga, apa saja contoh penerapan pada Society 5.0. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuannya adalah mengetahui pengertian Society 5.0. Yang kedua, mengetahui kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era 5.0. Yang ketiga adalah mengetahui contoh penerapan pada Society 5.0. Definisi Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep sosial berorientasi manusia dan berbasis teknologi yang pertama yang diusulkan oleh Jepang. Konsep ini lahir dalam perkembangan revolusi industri 4.0 dan dinilai berpotensi mereduksi peran manusia. Melalui Society 5.0, kecerdasan buatan mengubah data besar yang dikumpulkan melalui internet atau Internet of Things di semua bidang kehidupan menjadi kebijaksanaan baru yang didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia dan membuka peluang manusia. Perubahan ini membantu orang menjalani kehidupan yang lebih berguna. Keterampilan di bidang IT pada Society 5.0. Yang pertama adalah sebagai web developer. Untuk menjual suatu produk, perusahaan harus menggunakan segalanya, termasuk domain digital untuk memperluas cakupan jaringan dan pemasaran. Setiap bisnis membutuhkan alamat online berupa website untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Untuk itu, kita perlu memperhatikan peran web developer di era digital. Tentu saja, ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menggunakan situs web, ada bahasa pemrograman yang hanya dapat dipelajari oleh pengembang web. Jika Anda ingin menjadi seorang web developer, Anda perlu mempelajari front-end, back-end, developer, HTML, dan CSS. Yang kedua adalah sebagai app developer. Bisnis yang ingin menjangkau konsumen secara digital perlu terus berinovasi. Salah satunya menawarkan aplikasi di smartphone. Saat ini, metode ini banyak digunakan oleh para pelaku ekonomi untuk membidik konsumen. Jika Anda ingin menjadi pengembang aplikasi, Anda perlu mengetahui algoritma dan logika pemrograman. Yang ketiga adalah sebagai CEO atau
Search Engine Optimization. Jika situs web sudah dimiliki oleh perusahaan, maka memerlukan pakar SEO untuk memperluas cakupan situs web. Tugasnya adalah mengupdate segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan informasi tentang algoritma Google. Tentu saja, kayak ini perlu terus diperbarui dari waktu ke waktu. Posisi ini juga berfungsi untuk mengoptimasi website agar tampil di urutan teratas halaman pertama Google. Selanjutnya adalah sebagai konten kreator. Ini mengandalkan kreativitas. Seorang konten kreator wajib menciptakan konten yang sanggup menarik perhatian siapapun, termasuk apabila seorang konten kreator direkrut di perusahaan, maka tugasnya menciptakan calon pembeli tertarik menggunakan produk yang ditawarkan. Yang kelima, social media specialist. Ini setiap orang pasti memiliki media sosial. Biasanya setiap media sosial memiliki banyak perusahaan yang menawarkan produknya. Periklanan sangat beragam dan kreatif saat ini. Tugas spesialis media sosial adalah menempatkan iklan media sosial yang menarik, termasuk analisis umpan balik publik. Selanjutnya, contoh penerapan nilai baru pada Society 5.0. Yang pertama adalah penerapan nilai baru dalam bidang mobilitas. Society 5.0 dapat menghasilkan nilai baru dengan analisis AI data besar dalam database yang berisi berbagai informasi data, sensor mobil, cuaca, lalu lintas, makanan dan minuman, dan informasi waktu nyata tentang riwayat pribadi. Yang selanjutnya adalah penerapan nilai baru dalam bidang pencegahan bencana. Di Society 5.0, nilai-nilai baru dapat dihasilkan dengan cara berikut. Dengan sensor melalui analisis AI data besar yang terdiri dari berbagai informasi seperti satelit, radar cuaca, pengamatan drone di daerah bencana, dan informasi kerusakan berbasis struktur. Informasi rusaknya mobil di jalan. Selanjutnya adalah penerapan nilai baru dalam bidang energi. Di Society 5.0, nilai baru dapat dihasilkan dengan cara berikut. Data besar yang terdiri dari berbagai informasi seperti data cuaca, status operasi pembangkit listrik, status pengisian atau pengosongan kendaraan listrik atau EV, konsumen energi, dan lain-lain. Setiap rumah tangga melalui analisis AI. Kesimpulan adalah di Society 5.0 orang, objek, dan sistem di dunia maya saling terhubung dan hasil optimal yang dicapai dengan integrasi AI dan teknologi data besar di luar kemampuan manusia diumpankan kembali ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumin.